Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengawas pembina kita, dalam hal ini Bapak Sumardi SPD MSI selaku tim kerja penilaian observasi penilaian kinerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu wakil kepala sekolah PT SMK Negeri 4 Bulukumba, Bapak-bapak ketua jurusan TITL dan ATPH yang kami hormati, kami muliakan, Bapak-bapak kepala bengkel, ya, kepala bengkel ATPH dan TITL, kami hormati, kami muliakan, Ibu Kepala Tata Usaha PT SMK Negeri 4 yang kami hormati, kami muliakan, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada hari ini yang kami hormati, kami muliakan pula. Tentu mengawali kegiatan kita hari ini, saya kembali mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengupayakan setiap hari itu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap hari saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengalami perubahan kenikmatan, ya. Ada yang lulus PPG, alhamdulillah. Ada yang sementara PPG, itu semua disyukuri Bapak Ibu. Selanjutnya salam dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, kepada kita semua, insya Allah senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir kehidupan kita. Amin. Bapak pengawas yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu mengawali kegiatan kita hari ini. Jadi insya Allah hari ini seperti yang telah saya laksanakan kepada Bapak Ibu sekalian tentang penilaian kinerja, observasi penilaian kinerja, hari ini pun saya kena giliran Bapak Ibu untuk diobservasi oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui tim kerja, dalam hal ini Bapak pengawas pembina kita, tentang penilaian kinerja saya. Ya, jadi tentu saya sangat berterima kasih nih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu hadir, meskipun ada beberapa orang Pak ini izin dalam tugas operator, ada kegiatan di Makassar, kemudian Bendahara Bos juga Pak ada kegiatan diundang ke Makassar, dan beberapa orang teman sakit ya tidak bisa bergabung. Semoga apa yang Bapak Ibu dedikasikan hari ini tentu menjadi menjadi pahala untuk Bapak Ibu, jadi ibadah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini saya diobservasi tentang penilaian kinerja saya
dan saya memilih RHK itu tentang pemaparan visi misi PT SMK Negeri 4 Bulukumba. Ya, ini sekedar informasi kepada Bapak pengawas bahwa alhamdulillah Pak, memasuki tahun pelajaran baru kemarin kami sudah duduk bersama ini untuk bagaimana merumuskan visi misi sekolah kita yang kita cita-citakan, kita idam-idamkan, harapan kita bersama warga sekolah, seperti apa mimpi kita untuk sekolah kita tercinta ini untuk beberapa tahun ke depan. Alhamdulillah Pak, kami merumuskan dan telah kami putuskan untuk mengambil visi dan misi ini. Ya. Baik, selanjutnya tentu perlu kami menyampaikan ya tujuan presentasi kami hari ini. Yang pertama, jadi ada dua. Pertama itu bagaimana kami memenuhi praktek kinerja kepala sekolah. Jadi pemenuhan praktek kinerja kami sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, menyampaikan visi misi SMK Negeri 4 Bulukumba sebagai dasar pengembangan sekolah yang unggul dan berdaya saing. Jadi ini tujuan kita berkumpul hari ini Bapak Ibu. Tentu kalau kita berbicara tentang visi sekolah ini dalam mewujudkan, kan ini kita berharap ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita alami yang lalu, beberapa tahun yang lalu ini, tentu kita setiap hari berharap terjadi perubahan ya. Untuk mewujudkan perubahan itu tentu kita memerlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Ya, seperti yang saya tuliskan di atas, visi dapat terwujud jika ada kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin dulu juga waktu refleksi, seperti apapun saya belajar, seperti apapun saya didiklat Bapak Ibu, seperti apapun Bapak Ibu belajar mandiri, itu tidak ada gunanya jika tidak berkolaborasi. Ya, jadi intinya seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu, saya selalu diingatkan jika ada barangkali program yang belum berjalan, kemudian ada yang lewat yang berlebihan, itu Bapak Ibu ya. Ini saya menuliskan bab inquiry apresiatif. Ini nanti kita bahas. Jadi untuk mewujudkan ini perlu ada tahapan, namanya menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakja. Ya, karena kalau bakja kita akan bahas, barangkali akan lebih jauh lagi. Kita fokus seperti apa visi misi kita dan strategi pengembangannya. Baik, seperti yang kita sepakati di awal tahun pelajaran kita, tahun pelajaran 2024-2025 ini, kita mengambil visi Pak, yaitu tentu kami harus memprioritaskan subjek kami Pak, muarah dari harapan cita-cita kami selaku warga sekolah, seperti apa lulusan kami, dalam hal ini peserta didik, menjadi siswa yang unggul Pak. Terwujudnya peserta didik yang unggul, cerdas dan kompetitif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini awalnya Pak, ini kami sempat ngambil sasaran utama itu lembaga pendidikan kejuruan Pak, tapi setelah kami pikir-pikir lagi, sepertinya harus subjeknya langsung Pak. Subjeknya kemudian muara dari seluruh rangkaian pembelajaran program yang ada di sekolah, jadi peserta didik. Ya, jadi seperti apa langkah-langkah kita ya untuk menggapai visi ini, ya sudah kita tulis juga di sana. Tentu harus ada misinya, ya langkah-langkah yang dibutuhkan, yang harus dilakukan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita tadi ini, mimpi kita, harapan kita bersama, seperti apa SMK 4, seperti apa siswa kita,
seperti apa lulusan kita, tentu kami merangkai beberapa misi ini. Ada 5, ya, ada 5 misi yang sempat kita sepakati. Yang pertama itu membentuk karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, saya tentu tidak meragukan lagi kalau kepada Bapak Ibu seperti apa implementasinya ini. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian berbasis kompetensi dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, pendekatan teknologi dan informasi. Sebentar strateginya saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Ya. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga Pak, alhamdulillah untuk di poin ketiga ini misi kami, alhamdulillah 2 bulan terakhir ini perlu kami juga laporkan anak kami terus bukakan ruang Pak untuk mengeksplor bakat minatnya. Alhamdulillah dalam 2 bulan ada 3 prestasi Pak yang saya rasa cukup membanggakan. Pertama itu kami juara 2 ya, tari Pak di SMA 1 Victoria. Kemudian juara 1 Pak di Hari Sumpah Pemuda, ini di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan itu di 17 Agustusan. Kemudian Pramuka. Kemudian kami sedikit naik sedikit Pak di tingkat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pak Ahmad membawa anak kami juara 3 Pak, juara 3 di salah satu lomba dilaksanakan di Bone kemarin Pak. Ini perlu kami juga sampaikan. Kemudian untuk mata pelajaran kami juga membuka ruang untuk lomba-lomba, tapi semua sudah diupayakan. Mungkin masih ada usaha-usaha yang lain sehingga kita bisa juga bisa ada prestasi di bidang akademik, termasuk lomba-lomba yang guys Pak, kami fokus di situ juga untuk tahun depan. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri. Ya, jadi ada MOU baru Pak, ada MOU baru dengan beberapa industri baru. Kemudian kemitraan dengan masyarakat. Kemarin Pak, sekedar informasi, kami dengan Wakasek Humas dan Wakasek Soan ada lobby ke depan Pak untuk pemanfaatan lahan. Alhamdulillah direspon dengan baik ya. Itu salah satu upaya kami untuk mendapatkan tempat praktik anak-anak kami. Kemudian yang kelima, menerapkan lingkungan belajar kondusif berbasis kearifan lokal. Jadi ini misi kita Bapak Ibu. Inilah yang harus kita upayakan ya, untuk menggapai mimpi kita yang alhamdulillah sangat luar biasa ini. Bagaimana siswa kita bisa unggul ya, bisa unggul, bisa cerdas, bisa kompetitif ya. Ya ini tugas berat kita ya tentu, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Selanjutnya ini ada strategi pencapaian visi misi ya Pak. Jadi ada 4 ini strategi utama. Yang pertama, kami tentu bagaimana peningkatan mutu pendidikan ini melalui pelatihan guru Pak. Pelatihan guru kami mendorong teman-teman untuk aktif pelatihan mandiri, BMM dan webinar-webinar, dan kami juga sudah pernah melakukan workshop dan kami akan terus melakukan ini tentu dengan membedah lagi nanti rapor pendidikan Pak ya, seperti apa hasil rapor pendidikan kami, dan kami akan fokus memprioritaskan yang masih kurang itu. Kemudian inovasi metode pembelajaran Pak, ini kami terus juga dorong kepada teman-teman untuk bagaimana sih visi misi itu kita bisa dapatkan dan laksanakan. Kedua, integrasi teknologi Pak ya. Jadi strategi kedua, integrasi teknologi, menerapkan aplikasi pembelajaran
Ya, teman-teman Pak, alhamdulillah diobservasi kemarin Pak, ini rata-rata sudah menggunakan ini. Tentu harapan kami ini digunakan terus, bukan hanya karena mau diobservasi ya. Ya, bagaimana Bapak, bagaimana teman-teman Pak itu sudah belajar menggunakan Canva, PowerPoint, kemudian bahkan ada yang pakai kuisis Pak untuk mengukur nilai anak-anak. Ya, ini terus kami dorong hanya tentu ada kendala Pak. Jadi di sini sebenarnya tahun ini semester ini kami mau menerapkan penilaian akhir semester itu berbasis Android. Namun setelah kami survei anak-anak itu Pak masih lebih banyak yang tidak ada Androidnya. Kemudian menurut teman-teman di sini jaringan masih kurang bagus Pak. Ya, jadi itu akan kami upayakan untuk tahun depan. Kemudian penguatan karakter siswa, ini strategi kami Pak untuk mencapai visi misi. Program pembinaan rohani, budi pekerti dan pengembangan kepribadian. Alhamdulillah Pak, kami ada MOU Pak Basri ya, kami ada MOU dengan LASIS apa ya itu, yang untuk pengembangan rohani, yang kemarin ada tanda tangan MOU Pak, pengembangan rohani anak-anak melalui kemarin kegiatan pelajar muslim. Ya, kegiatan pelajar muslim itu Pak. Jadi selain itu kami aktif juga di pesantren Ramadan. Kemudian kami ada kelas rohis Pak di bawah binaan langsung Pak Basri ya. Alhamdulillah ini aktif setiap pekan Jumat kan ya, malam Jumat malam Pak ya. Jadi upaya kami bagaimana pengembangan kepribadian dan budi pekerti, termasuk Pak kami kembali mengaktifkan baru kami melantik Bantara ya, Bantara Pramuka ya. Ini upaya kami. Kemudian yang selanjutnya kerjasama industri ya, program magang dan sertifikasi dengan mitra industri ya. Ini Pak mudah-mudahan tahun depan saya mendorong teman-teman mencari informasi di mana bisa magang ya. Guru-guru silahkan di Bapak Ibu, kalau memang ini kita butuhkan sesuai dengan rapor pendidikan kita nanti ya, tentu kita programkan untuk di 2025 untuk program magang guru ke industri ya. Barangkali ada ilmu yang harus kita update Bapak Ibu, kita update. Kemudian untuk sertifikasi dan mitra industri ini masih menjadi fokus kami Pak. Bagaimana ini kita terus tentu memohon masukan dari Bapak pengawas seperti apa kami harus melaksanakan ini, serta kalau kemitraan dengan masyarakat Pak ya, alhamdulillah sudah ada yang berjalan. Kami sudah dibukakan ruang Pak, silakan masukkan traktornya untuk latihan. Kemudian untuk di listrik Pak, kami juga sudah ambil pekerjaan rumah untuk instalasi Pak kemarin ini. Kemudian ada juga kelompok tani Pak sebenarnya menunggu ini untuk kita kerjasama. Next, pembelajaran kontekstual, mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran, materi pembelajaran. Ini pasti tentu harus terus kita dukung Bapak Ibu ya. Bagaimana kearifan lokal itu kita integrasikan di pembelajaran kita. Selalu diingatkan anak kita tidak apa-apa di awal pembelajaran, bagaimana kesopanan, keteladanan, kesantunan itu terus kita sampaikan. Saya selalu mendengarkan Bapak Ibu di awal-awal pembelajaran itu. Tidak apa kita sita-sita waktu sedikit untuk selalu mengingatkan Patabe budaya-budaya itu jangan sampai hilang. Kearifan lokal, kalau ketemu ke orang tua seperti apa kita harus menghadapi orang tua ya, yang lebih tua dari kita, bahkan sebaya kita. Ini terus kita ingatkan kepada murid siswa kita ya. Itu tentang strategi pencapaian visi misi. Ini program unggulan ini Pak, saya terlalu tinggi barangkali ini. Saya ada kelas industri Pak, ada kelas industri, sertifikasi kompetensi dan pelatihan kewirausahaan ya.
tentu kami akan terus menyandingkan dengan rapor pendidikan kami nanti. Kalau ini bisa didukung, insya Allah kami akan programkan untuk di 2025 pelatihan kewirausahaan kepada siswa. Saya rasa ini sangat penting, dan disinilah perbedaannya kita dengan SMA. Tapi diingatkan ini, kalau misalnya kita bedah nanti rapor pendidikan, ada peluang untuk membuat pelatihan kewirausahaan, kita masukkan di rencana kerja kita. Meskipun sebenarnya sudah yang lalu 2025 ya kita susun, tapi mudah-mudahan masih bisa direvisi. Ini kemudian program bimbingan karakter dan pembinaan keagamaan, ya Pak. Kami fokus di sana. Kemarin kan Bapak langsung mendapatkan anak kita di kelas 10 ATPH itu, ada yang sama sekali belum tak mengaji ya, sama sekali tidak tahu huruf Al-Quran, huruf hijaiyah. Ini menjadi fokus kami Pak Basri dan teman-teman yang lain. Ini melakukan pendampingan khusus Pak di sela-sela jam pembelajaran, karena kami selalu undang ke tempatnya Pak Basri itu, katanya agak jauh, dan ya Pak, jadi kami upayakan ini Pak, pembinaan karakter keagamaan ini terus menjadi fokus kita ya. Untuk apa selalu saya sampaikan, anak-anak itu jago di listrik dan ATPH dan potensi lainnya kalau ini di karakter dan keagamaannya yang lemah. Kemudian pengembangan soft skill dan kepemimpinan siswa. Alhamdulillah Pak, setahun lebih saya di sini, saya sudah 2 kali melaksanakan LDKS. Ya, LDKS pertama kemarin itu katanya baru lagi dilaksanakan selama ya bertahun-tahun. Alhamdulillah kita antusias Pak, bagaimana kami terus mewujudkan kepemimpinan siswa, mendengarkan mereka seperti apa harapan-harapannya. Ya, di pengembangan soft skill. Nah ini yang masih menjadi tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana pengembangan soft skillnya anak-anak kita. Ya, barangkali nanti harapan kita ada yang jago bahasa Inggris, kemudian ada yang jago bahasa Jerman, karena kita punya gurunya Pak, kita punya gurunya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu barangkali mendesain kegiatan yang bisa mendukung ini, kemampuan mereka berkomunikasi efektif dan soft skill yang lainnya. Ini Pak program ulang yang menjadi harapan kami. Tentu untuk mendukung semua ini memang tidak ringan. Tentu butuh Bapak Ibu terus belajar, saya terus belajar bagaimana pembelajaran itu menggunakan pendekatan PJBL ya. Untuk mendukung kelas industri tentu PJBL metode pendekatannya Pak. Bagaimana anak kita itu betul-betul seperti bekerja di industri ya. Silakan Bapak Ibu mendesain itu. Alhamdulillah TPH yang selama ini tidak ada lahan prakteknya, ini sudah sedikit-sedikit Pak, sudah bisa kita pecahkan masalahnya. Itu Bapak Ibu harapan kami, harapan kita bersama. Mudah-mudahan program keunggulan ini bukan sekedar program ya, bagaimana pembinaan karakter dan seterusnya. Kemudian untuk evaluasi dan pengembangan, kami Pak melakukan evaluasi berkala, pemantauan kinerja siswa dan guru melalui penilaian berbasis kompetensi, termasuk penilaian observasi kemarin ya. Kemudian pembalik dari dunia industri dan masyarakat, mohon kerjasama Bapak Wakasek Humas. Kita desain nanti seperti apa kita mendapatkan umpak balik dari industri Pak ya. Barangkali kita nanti susun instrumennya ya, atau sudah ada instrumen, tinggal kita lihat kemudian adopsi, kemudian kita minta survei atau pembalik dari industri pasangan kita, terutama yang kita tempati saat ini untuk PKL ya. Kemudian peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi ya. Tentu Pak, kami terus akan melakukan refleksi tentang seperti apa yang sudah berjalan dengan baik dan seperti apa yang harus ditingkatkan untuk ke depan. Tentu kami terus berbenah. Mudah-mudahan Pak mimpi kami ini, kami juga bermimpi menjadi SMK pusat keunggulan
Ya, mudah-mudahan teman-teman terus berusaha ya. Usaha kita tentu karena persyaratan siswa kita bagaimana upayakan itu, atau mudah-mudahan Allah lihat jalan kita yang lain. Ada mungkin program-program bantuan-bantuan pemerintah ya kita upayakan untuk 2025. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pengawas kami hormati, sebagai kesimpulan untuk presentasi penilaian kinerja saya. Pertama, visi dan misi SMK Negeri 4 Bulukumba ini menjadi panduan dalam membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berdaya saing dalam artian kompetitif. Ini tergantung upaya-upaya kita. Saya pasti tentu membuka terus ruang bagaimana Bapak Ibu betul-betul melihat bakat minatnya anak kita ya. Jangan sampai ada yang berminat di akademik, tolong disampaikan ya, kita bina. Kemudian yang kedua, komitmen sekolah untuk terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan global. Sebelum saya mengakhiri, saya tentu ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, tentunya sifatnya membangun. Kita mau melihat SMK 4 ini bisa betul-betul unggul seperti impian kita ini. Ya, luar biasa impian kita ini Bapak Ibu. Kita mau ini siswa unggul, gurunya unggul, ya, dalam segala bidang, baik akademik dan non akademik. Saya persilahkan Bapak, silakan. Seperti yang barangkali ada strategi pencapaian yang lain yang bisa kita ambil atau terapkan, mohon masukan Bapak Ibu. Bisa ada Bu? Wah, insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Pak tadi yang disampaikan. Saya hanya fokus pada kelas industri karena ini memang sesuai bidang dan tugas saya di sekolah sebagai humas, termasuk juga kapro. Sedikit salah Pak, kalau mau menciptakan kelas industri di sekolah, tentunya terlebih dahulu kita lakukan dulu penyelesaian kurikulum industri. Kemudian kita melihat dulu keadaan siswa kita, siapa kira-kira yang kita kelompokkan dulu anak kita, siapa kira-kira yang berminat untuk ditingkatkan kompetisi di situ, diseleksi dulu beberapa siswa kita, lalu kita berkunjung ke industri, kita melihat situasi mereka, bagaimana proses seperti apa di sana ininya pekerjaannya di industri. Baru kita realisasikan di sekolah kita. Jadi kita akan kerjasama dulu. Kita sampaikan dulu di industri bahwa kita akan melakukan kegiatan kelas industri di sekolah. Kita akan membentuk sehingga nantinya kedepannya kita juga mengundang pihak industri untuk mengajar di kelas tersebut. Ya, seperti itu dari kelas saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bisa ada Bapak Ibu? Luar biasa ranya ini Pak Usman. Ya. Bagaimana kita untuk menciptakan program keunggulan kita ini menjadi kelas industri, tentu harus dulu memetakan juga siswa, ya. Magang guru juga. Magang guru dan seterusnya. Kemudian yang paling utama adalah penyelarasan kurikulum. Ya. Kemarin dulu saya sempat share juga itu Bapak Ibu, ada itu contoh seperti apa kita kalau mau penyelarasan kurikulum. Ya, soalnya kita fokuskan ini Pak, tapi tidak terlambat itu Pak di semester kan penyelarasan. Kenapa Pak? Ya. Kita fokus Pak Januari penyelarasan kurikulum, kita yang ke sana ke industrinya atau kita undang saja. Kita tergantung bagaimana yang mana efektif dan tidak terlalu banyak biaya. Ya, Pak, ya.
Itu makanya apakah kalau kita undang ke sini lebih efisien dibanding kalau kita ramai-ramai ke industrinya ya. Ya, kita silakan Pak dirancang itu. Kemudian ya, jadi kita sampaikan ke industri pasangan kita bahwa kami akan ada kelas industri, dimohon kesediaannya suatu saat beberapa hari atau suatu waktu akan menjadi tim pengajar atau guru tamu. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Masih ada? Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang dipaparkan tadi, ada beberapa hal bagaimana siswa kita bisa bersaing. Mungkin di sini juga bisa dianukan Pak, bagaimana caranya siswa kita bisa bersaing di tempat lain sementara kita selalu terkendala masalah dana. Jadi mungkin barangkali juga ada anggaran tertentu yang bisa diprioritaskan di situ dananya untuk peningkatan kualitas siswa. Karena selalu kita itu terkendala bila mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi pasti adalah tidak ada anggaran dana seperti itu. Jadi barangkali mungkin dipos-poskan ada anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas siswa bersaing di tempat lain. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan terkait kemarin itu sudah kita menyusun RKS 2025 ya. Itu yang kami sudah dikirimkan. Mudah-mudahan masih bisa kita rubah, dan saya memang fokus peningkatan siswa nanti tahun 2025. Tentu harapan kami Bapak Ibu silakan rancang desain kegiatan yang akan kita ambil ya, kegiatan yang kita ambil, dan tentu bagaimana persiapan kita untuk mengambil kegiatan itu, perencanaannya, kemudian seperti apa rencana anggarannya yang dibutuhkan. Baik, kami tampung semua. Saya ada Bapak Ibu. Bisa. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kalau saya menyimak tadi paparan Bapak itu terkait dengan peningkatan kompetensi siswa Pak. Ya, jadi sebelum saya lanjut ke kompetensi siswa, saya dulu mau menyampaikan bagaimana supaya siswa kita ini banyak ya. Pertama dulu mungkin karena kita ini sudah menghadapi tinggal menghitung bulan lah kita menghadapi lagi pendaftaran. Jadi salah satu kalau bisa Pak, saya berpikir bahwa begini, karena kan kita sudah mendekati di bulan Desember. Bagaimana kalau misalkan nanti kita mengadakan semacam sebagai tuan rumah untuk melakukan sebuah perlombaan. Nah, yang kita undang di sini, maksudnya kita kecil-kecilan dulu, cukup untuk sekecamatan Herlan. Kalau tingkat SMA itu kan mungkin ada beberapa saja. Kalau SMA mungkin ada SMA, SMK dengan MAN ya, atau madrasah. Nah, kita fokus ke SMP Pak, karena kan memang tujuan utama kita memang untuk menarik siswa. Setidaknya kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak SMP bahwa ini loh SMK 4 ya. Supaya selain kita melakukan sosialisasi atau memperkenalkan sekolah kita, menawarkan apa ya, dia setidaknya dia mengenal Pak tempatnya dulu, di mana itu SMK 4, oh di situ, oh di sini. Jadi setidaknya ada gambaran dia lah, nanti kalau misalkan dia tamat ya dia ada pilihan ya, sebelum kita datang bersosialisasi di sana menawarkan ya. Saya itu salah satu untuk menarik siswa. Nah, tapi terlepas ini Pak, pasti butuh dana. Tapi bagaimana cara kita, seperti tadi disampaikan Ibu kurikulum, memposkan ya, karena kalau sebenarnya kita pahami bersama itu kalau entahlah kalau sekarang Bapak berupa juknis atau tidak, tapi kalau saya pahami dari tahun ke tahun itu untuk pendanaan PPDB itu selalu ada posnya, ya selalu ada posnya. Jadi bagaimana kita
memposkan itu, dan kalaupun misalkan ada kekurangan kan saya kira ibu-ibu yang ada di sini pastilah dengan sukarelawan memberikan bantuan. Yang jelas kan sudah ada posnya, tapi kalau misalkan tidak cukup dana sekolah kita, ya mungkin kita maklum, dan insya Allah saya kira guru-guru apalagi yang terima sertifikasi kalau pada saat sudah menerima pastilah dengan sukarela memberikan sumbangan sedikit, Pak. Setidaknya itu untuk kebersamaan kita. Bagaimana kita bisa merekrut anak-anak dengan supaya menarik buat dia untuk datang ke SMK 4. Apalagi setelah disampaikan Pak bahwa alhamdulillah kita sebenarnya sudah masuk hitungan bahwa kita kan sudah mendapatkan juara, ya. Jangankan juara 1, juara 3 itu sudah lumayan, apalagi kita sudah mendapatkan juara 1, itu sudah memberikan poin besar buat kita, nama kita, sekolah kita. Jadi kenapa tidak kita jadi tuan rumah, Pak, menawarkan sesuatu hal yang membanggakan buat sekolah-sekolah lain, apalagi untuk anak SMP, supaya dia tertarik untuk datang ke sekolah kita. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi masukan yang sangat berharga ya. Iya. Mudah-mudahan bisa di bulan 1 ya, atau bulan 12. Mudah-mudahan kita lihat dari teknisnya, mudah-mudahan bisa masuk di pos PPDB atau ekstrakurikuler. Ya, ya Pak, dari kami kan dia itu. Memang kami selalu ini bincang-bincang mau kasih kesukaan. Bagaimana kalau kita undang SMP ini ada lomba ya, minimal English speech atau apakah kita desain yang kecil-kecil dulu. Ya, betul lah yang disampaikan Ibu Sla. Terima kasih Ibu Sla atas masukannya. Kalau kita semua yang sepakat, saya rasa bisa jadi ini pekerjaan. Apalagi kita mendengarkan dari suaranya Ibu Isla. Kalau tidak cukup anggarannya, kita patungan lagi atau kita cari sponsorship. Ya, barangkali ada sponsor yang bisa membantu. Pak Ahmad bisa lobby Oppo, Tipo dan seterusnya. Ini untuk mensukseskan. Salah. Silakan Bapak Ibu. Kita rancang kapan, kemudian kita bentuk dulu timnya. Ya, terima kasih. Ini upaya kita bagaimana menarik minat siswa SMP untuk bisa bergabung dengan kita di SKIM. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada, seperti apa barangkali kelas pembinaan karakter kita di sini sekolah kita, karena kita jadikan ini program bulan pembinaan karakter, pembinaan kerohanian dan kepemimpinan siswa. Silakan, satu orang. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima Bapak Pengawas Pembina, Pak Kapsek dan teman-teman semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tadi di poin program keunggulan kayaknya ini luar biasa, dan mimpi yang mudah kita bisa wujudkan bersama. Sudah banyak teman-teman yang menyampaikan apa yang menjadi harapan untuk sekolah kita lebih maju dan lebih meningkat di masa yang akan datang. Apalagi ditopang oleh sumber daya manusianya. Alhamdulillah tadi sudah dikabarkan kalau guru penggerak di sini ya alhamdulillah, mulai ke capseknya, wakaseknya, dan teman-teman guru mapel kesiswaannya belum ini sudah pernah belum dilayak kayaknya, mendaftar belum lulus. Itu apalagi kemarin teman-teman juga sudah dianggap layak jadi guru profesional dengan bukti sudah diluluskan, dinyatakan lulus ya sebagai GR ya, guru bersertifikat pendidik. Itu semua sumber daya manusia. Sehingga saya di poin kedua ini program bimbingan karakter dan pembinaan karakter ini masalah besar sebenarnya bagi kita, dan masalah yang harus kita pecahkan bersama, tidak hanya monoton pada individu-individu tertentu. Sehingga masalahnya di sini saya lihat kita belum memiliki guru BK yang memang bidangnya. Apalagi saya lihat guru BK di sekolah kita yang awalnya diamanahkan sepertinya agak kendor karena
tidak dianggarkan di APBD. Jadi tidak ada kehitungan jamnya di situ. Sepertinya beliau cari penghasilan tambahan di luar. Makanya amanah yang diberikan kurang maksimal di sekolah. Nah itu terlihat, dan itu kami rasakan. Sehingga yang menjadi tulang punggung di sini adalah para wali kelas sebagai pengganti orang tuanya. Memang walinya ini yang harus berperan banyak di. Cuma kendalanya saya lihat memang ada beberapa kelas yang sepertinya walinya juga kurang maksimal. Kemudian kadang saya hanya minta rekapitulasi daftar hadir selama 1 bulan saja untuk mengevaluasi siapa yang malas tidak. Ini ada beberapa mungkin wali yang belum menyetor. Itu kan sebagai tolak ukur bahwa bagaimana kehadiran anak kita supaya kita bisa antisipasi pada saat peningkatan kelas. Mungkin juga nanti mungkin apakah karena wali tidak ada juknis untuk penganggaran ya biasa wali atau perwalian, tapi saya kira bukan itu. Tapi kalau maksimal semua peran-peran wali, saya kira kerja-kerja untuk pembinaan karakter ini dan keagamaan. Terkait dengan keagamaan, memang apalagi literasi Al-Quran, saya selalu tawarkan untuk meskipun sudah berjalan untuk siswa kita di hari Jumat sudah, kemudian sebelum mulai pelajaran di hari Jumat juga kalau laki-laki sholat Jumat, perempuannya ada pembina yang mengaji dari teman-teman juga alumni yang menghibahkan dirinya untuk membina adik-adiknya. Setiap Jumat perempuan dikumpulkan juga, bahkan ada buku di Rosa itu untuk guru pendidikan untuk orang dewasa. Kemudian kami juga yang menawarkan anak kita untuk malam Jumat, malam Sabtu itu yang tidak bisa di siang hari, di malam hari kami mengajak untuk sama-sama belajar. Hanya mungkin juga pernah berjalan untuk teman-teman, tapi kelanjutannya. Tapi untuk teman-teman guru laki-laki, ini juga perlu kita, jangan sampai kita mengharapkan anak kita bagus mengajinya, kita sendiri tidak mengukur diri kita bagaimana kualitas mengaji kita. Jadi anak-anak kita disuruh mengaji dan sampai kita yang ditegur bahwa guruku saja ya, masih seperti ini. Ya, itu. Jadi ini untuk saya pribadi juga untuk evaluasi supaya kita sama-sama belajar bagaimana terus karena ini penting pembinaan keagamaan dan karakter. Nah, ini persoalan tadi dua Pak Guru BK kita. Persoalan untuk menggali bakat dan minat, memang ini kita alhamdulillah sudah mulai sedikit tereksplor dan terlihat ternyata ada yang berbakat di tari, di eskul mulai muncul, dan sekarang PMR sudah mulai juga kita rintis dan lengkapi kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada pengadaan tandunya, peralatan P3K-nya, sudah berapa kali saya lihat juga ada pertemuan dan pembentukan kepengurusannya kembali. Insya Allah mudah-mudahan di bakat yang lain seperti Pak Ahmad juga sudah mencoba anak-anak kita yang ada bakat di bahasa Jerman, dan kelihatan juga kemarin waktu ada guru tamu dari Jepang, itu anak-anak kita antusias ternyata. Ini juga penting memang guru tamu dihadirkan supaya ada seperti yang biasa program-program yang saya pernah itu kelas inspirasi, itu bagus sekali memang. Mereka terinspirasi untuk melihat ternyata dunia luar yang begitu luas, ada yang memancing mereka untuk termotivasi dan memberikan semangat inspirasi untuk bagaimana masa depan anak-anak kita. Ini ternyata ada yang bisa berbahasa Jepang, kalah tamat dengan kami. Alhamdulillah kita ada yang bakat terpendam, ini yang kita perlu gali seperti apa bakat dan minat. Mungkin lemah di kelas, tapi ternyata ada bakat terpendam yang termasuk kemarin Pak Batiar dengan usaha pribadi membawa anak kita poli, dan itu bersaing juga ternyata bisa 2 kali tampil, itu hampir sudah masuk 8 besar. Itu lawannya bukan umum, bukan hanya sesama remaja tapi umum, dan itu luar biasa. Kita apresiasi juga seperti itu untuk bagaimana kita melihat potensi anak-anak kita. Hanya kemauan memang tergantung kemauan kita untuk bagaimana melihat sekolah kita ini akan terus berkembang dan maju bersama. Untuk apa tadi masalah, memang
kalau usulan dari Bu Nur Islam luar biasa itu, memang kita sempat pikirkan meskipun nanti memang perlu dibahas khusus tentang pendanaan, karena program saya yakin tidak bisa kalau dana tidak disupport. Meskipun terus terang kemarin kita sudah maksimalkan untuk baju olahraga gratis, alhamdulillah itu salah satu upaya. Dan ini kita harus ada strategi lain, dan itu mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau saya tidak lewat di Desember, karena itu momennya sementara. Kalau sudah masuk lagi menjelang awal semester, sepertinya agak padat lagi kegiatan. Nanti momen porseni, karena di sebelah saja sudah merancang itu, sudah mendata dan sudah mensosialisasikan akan ada lomba diundang anak SD, sekolah-sekolah SD ini yang mau tamat untuk mengikuti lomba di sebelah. Ini juga kita jangan sampai kalah langkah juga. Memang saya sempat programkan untuk English Camp, nanti diselingi dengan ada speech contest, storytelling atau spelling bee lah minimal, ya, pengucapan bahasa Inggris dasar itu. Mungkin kami pernah lakukan dan alhamdulillah memang banyak positifnya, karena sangat termotivasi anak-anak untuk go international dengan bahasa Inggris yang diberikan. Itu yang selalu saya sampaikan alumni yang jadi pramugara itu, alumni lepasan English Camp dulu. Ada juga dilanjut di SMA Kota, dia sampai jadi duta ke Amerika, ke Australia, itu dari lepasan kita, English Camp kita. Ini mungkin mudahan tahun ini bisa terlaksana, tapi kita butuh musyawarah, karena pembeli hadiah sebenarnya yang berat kalau dana itu. Insyaallah nanti kita cari solusi sehingga siswa baru kita bisa ini. Kemudian sempat kita tawarkan ke teman-teman, entah ini apa kita bahas saat ini, nanti ada momen khusus untuk yang dulunya kita untuk membuka jurusan baru. Nah, ini juga butuh analisis SWOT-nya, kelebihan dan kekurangan strength-nya dengan weakness-nya, yaitu kita perlu analisis dulu supaya dan sampai buka baru ada yang mungkin akan tertutup nanti peminatnya, sehingga memang butuh dimatangkan dulu. Ini mungkin dari saya sementara untuk hasil pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, mohon maaf akhirnya ada hal yang kurang, dan sekalian juga mungkin saya tidak bisa sampai selesai di pukul 11, saya izin untuk melayat karena ada tokoh masyarakat di dekat rumah. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Ini ada semakin besar harapan kita ini. Saya semakin bersemangat ini dari semakin terbukanya ide-ide yang telah Bapak Ibu berikan kepada kita semua. Seperti apa kita betul-betul menciptakan sekolah kita ini siswanya unggul, ya, bisa bersaing, kemudian cerdas, ya, dari segi rohani dan jasmani tentunya. Baik Bapak Ibu, luar biasa ini Bapak Sri memberikan masukannya. Ya, guru BK kita memang sedikit mengalami penurunan, ya, karena memang beliau minta izin untuk ada tugas pendamping desa juga. Saya memberikan izin dengan persyaratan kegiatan di sekolah, utamanya PBM-nya itu tetap harus berjalan dengan baik. Hanya memang ada sedikit Pak ini di APBD saja ini tidak tercover lagi jam BK-nya, tapi akan kami coba mengidentifikasi permasalahannya itu. Mudah-mudahan di semester selanjutnya bisa kami tambahkan kembali gitu. Kemudian gimana memaksimalkan wali kelas, ya, tapi Bapak Ibu, ya, ada memang 2 wali kelas, insyaallah akan dalam waktu dekat akan kami panggil untuk evaluasi, ya, beberapa wali kelas, ya. Jadi memang kita ini harus merasa menjadi orang tua kedua menjadi orang tua kedua bagi anak-anak kita. Bagaimana kita betul-betul memperhatikan, ya, tidak diperhatikan saja biasa lari itu anak-anak tak, apalagi memang kita los perhatian tidak memberikan perhatian kita, ya. Bahkan saya pernah ada program itu
tapi di program pendidikan saya guru penggerak kemarin saya ada mau di second parents, tapi tidak sempat berjalan karena harus pindah ke sini. Ya, saya mau itu ada pendampingan, bahkan sampai di rumah mereka kita bisa curhat-curhatan bagaimana anak kita itu mendapatkan teman berbagi secara baik secara individu pribadinya dan bagaimana peningkatan pembelajarannya. Ya, saya mau berharap wali kelas bisa sedikit seperti itu membuka ruang kalau dimintai apalagi memintai petunjuk dan seterusnya, itu membuka diri untuk memberikan. Saya rasa ini karena barangkali kita sudah terlalu lama ini waktu kita. Untuk terakhir mungkin ada arahan dari Bapak pengawas pembina kita terkait harapan-harapan kami Pak di SMK 4 dan apa-apa yang akan kami laksanakan. Terima kasih. Saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dan salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Ya, beberapa menit yang lalu telah kita saksikan bersama kelas sekolah menyampaikan visi misi yang merupakan rangkaian dari rencana hasil kerja yang akan dicapai di rentang waktu beberapa tahun ke depan. Ya, tentunya ini harus dievaluasi secara kontinu karena perubahan visi misi itu bisa saja dilakukan di rentang waktu 1 semester, 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 1 periode kepala sekolah. Ya. Jadi makanya sebentar dalam pelaksanaan visi misi apa yang disampaikan tadi oleh kepala sekolah, mari kita evaluasi secara bersama-sama, berikan masukan bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dituangkan dalam visi misi serta tujuan daripada satuan pendidikan kita. Kalau saya mendengarkan bahkan melihat tayangan-tayangan yang ada di atas, ya, ini luar biasa sekolah kita kalau ini kita capai dari beberapa program unggulan. Ya. Kalau program unggulan ini tercapai Bapak Ibu, tidak ada siswa kita menganggur. Ya. Tidak ada siswa kita yang tidak bagus kelakuannya. Kalau program unggulan itu berhasil, ya, tentu dia akan menjadi wirausahawan, ya, dengan memiliki karakter yang baik. Tentu hal-hal inilah yang harus kita capai. Tentu sangat membutuhkan kolaborasi dari kita semua, karena kalau hanya dengan Pak Samsul Bahri saja yang bekerja saya kira tidak akan mungkin tanpa uluran tangan dari kita semua, baik itu guru, staf maupun siswa yang memang menjadi tujuan akhir daripada pelaksanaan pendidikan di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, dari poin-poin yang disampaikan tadi, ya, beberapa sudah dikomentari oleh teman-teman, namun ada juga beberapa yang perlu saya pertegas kembali dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hasman, ya, tentang bagaimana membuka kelas industri. Ya. Ketika kelas industri dibuka, tentu memang peran daripada dunia industri sangat diharapkan. Bagaimana melakukan kerjasama dengan industri. Ya. Persoalan membuat kerjasama dengan industri sangat tergantung daripada kapro kita. Bagaimana melakukan komunikasi dengan mereka? Apakah dengan melakukan magang guru misalnya? Magang guru berarti guru yang ke sana kan? Atau dibalik seperti disampaikan tadi kepala sekolah, dengan mempertimbangkan plus minusnya mana yang lebih sedikit anggarannya. Karena kita tahu bahwa SMK 4 ini sekolah yang kecil. Ya. Kecil Bapak Ibu, hanya lebih 100 siswa. Ini pun tahun pelajaran ini 2024-2025 ini memprihatinkan jumlah siswa kita, ya, semakin
mengecil. Sehingga kalau kita berbicara anggaran di SMK 4, kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang kita melaksanakan harus selalu anggaran, tidak akan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Mengapa? Karena anggaran yang kecil itu. Mana lagi mungkin masih ada guru yang digaji dari dana bos, tambah dengan pembiayaan untuk pengadaan peralatan praktik misalnya, sehingga membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak, termasuk kita sebagai guru. Nah, hubungannya dengan kelas industri ini, hitungkan plus minusnya, mana yang lebih sedikit biayanya mendatangkan industri ke sekolah atau guru yang ke industri. Satu tentunya kalau industri ke sekolah kan bisa bertemu dengan siswa, mendapatkan informasi langsung dari industri siswa itu. Kalau gurunya ke industri, tapi kan bisa juga bukan guru ke industri kan, bisa juga mungkin lakukan siswa yang ke industri, magang di sana. Nah, cuma masalahnya biasa kalau siswa yang dimagangkan, biasa ada guru yang protes, dianggap bahwa siswa ini tidak ikut belajar, tidak sekolah. Padahal tidak seperti itu. Justru dia waktu belajarnya dia pindahkan yang biasanya belajar di sekolah, pindah ke industri belajar. Karena banyak siswa seperti itu. Tapi ada guru yang tidak pahami itu. Dikiranya siswa ini hadir di sekolah ketika berada di depannya, dianggap bahwa dia ada di depan saya. Padahal memungkinkan juga siswa yang dimagangkan itu sebenarnya lebih bagus. Jadi lebih bagus sebenarnya andaikan siswa yang bisa langsung dimagangkan, karena memang sasaran kita adalah peserta didik kita. Jadi tidak ada lagi perantara. Dan tergantung kita yang mana kita melakukan. Yang jelas ini menjadi mimpi dari kepala sekolah, bagaimana membuka kelas industri, tentu dari dukungan dari kita semua. Kemudian untuk pelatihan kewirausahaan, saya kira bagus sekali ini. Kemudian pelatihan kewirausahaan itu jangan berfokus pada kompetensi kalian yang kita bina. Bisa kita perluas ke kewirausahaan yang lain. Apalagi sekarang ini era perkembangan teknologi, sangat mudah untuk bisa kita membimbing siswa kita untuk berwirausaha. Kalau kita tidak mampu, bolehlah kita datangkan dari luar sebagai narasumber kita. Dan kalau ini bisa berjalan, sekarang mungkin anak-anak kita yang pernah kita ajar mungkin sekarang sudah berhasil, jauh lebih banyak penghasilannya dibanding kita. Saya biasa ketemu dengan siswa, alumni-alumni yang saya ajar, siswa saya itu sampai 40 jutaan per bulan penghasilannya. Nah kita ini baru berapa dalam sebulan? Padahal kita yang ngajar, tapi kita pertanda bahwa kita berhasil dalam memberikan bimbingan. Jadi jangan karena siswa yang kita ajar itu sudah berhasil sekarang, kemudian kita mengatakan kita kalah dari mereka. Justru kita berhasil membimbing mereka. Mengapa? Karena dia bisa mendapatkan penghasilan yang begitu besar dibanding kita ini gurunya. Sangat kita syukuri. Sehingga mudah-mudahan ini pelatihan kewirausahaan di SMK 4 ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian bimbingan karakter, ini yang utama, ini yang paling utama. Bagaimanapun pintarnya siswa kita, bagaimanapun terampilnya, kalau karakternya tidak baik, tidak ada gunanya di masyarakat. Mungkin nanti di awal-awal akan menjadi pejabat misalnya, tapi di ujung-ujungnya nanti masuk di penjara karena karakter yang tidak baik. Mengapa banyak pejabat masuk penjara? Karena ini karakter yang tidak baik. Sehingga memang perlu bimbingan dari kita semua. Dan karakter itu tidak bisa baik, siswa karakter tidak bisa baik kalau bukan pemberian keteladanan, pemberian contoh, pemberian contoh kepada siswa-siswa kita. Ini. Kemudian yang secara lanjutnya, persoalan jumlah siswa, betul Bu Islah. Jadi bukan hanya sekolah kita ini yang merasakan, di samping juga mungkin karena alumni-alumni SMP yang semakin tahun biasanya semakin berkurang, mungkin karena berhasilnya itu keluarga berencana, sehingga berkurang jumlah siswa. Itu salah satu penyebabnya. Kalau SMK 6 itu yang diambil, dibilang kurang siswa pada SMP 34, karena dia tumpuan harapannya di SMP 34 dengan 33, sehingga memang dia sudah ada atas sekian, bahkan berkurang siswa tahun ini, dan itu lebih parah dibanding kita. Karena dia hanya 20, kita masih bisa dapat 30 ya. Jelas 30 ya. Seperti itu.
Nah, bagaimana caranya untuk mencari siswa ini? Saya akui bagus di SMK 9. Memang tidak banyak, tapi dia bertambah terus setiap tahun. Bukan sebaliknya. Ya. Jadi dia naik begini. Kalau kita turun, di sana turun tangan semua. Jadi tidak bilang isi ini saja, semua. Ya. Tidak minta anggaran dari sekolah, tapi ada hal yang disiapkan oleh sekolah. Ya. Tapi untuk jalan ke rumah-rumah tidak membutuhkan anggaran dari sekolah. Dari partisipasi guru-guru, pakai sendiri kendaraannya, belikan sendiri bensin kendaraannya. Ya. Tidak perlu minta dari sekolah. Mengapa? Karena ketika tidak ada siswa diajar, berhenti mengajar. Yang kita impikan setiap 3 bulan itu tidak akan mungkin kita dapat sertifikasi. Tidak akan mungkin. SMK 6 yang lalu 2 hari sebelum pengumuman PPDB, pengumuman kelulusan, masih ada jurusan yang tidak ada pendaftarnya. Saya panggil, ternyata kepala sekolah tidak ada lagi antisipasi dengan pertimbangan dalam pensiun. Soalnya jangan begitu. Jadi walaupun kita mau pensiun, jangan kita pakai prinsip seperti itu, karena ini kan prinsip membangun yang kita gunakan. Saya panggil kapronya, saya panggil guru-guru normatif adaptif, karena akan berimbas ke semuanya. Kurang jam, guru agama juga berkurang jamnya, kurang siswa, kurang kelas ya. Guru PPKN berkurang jamnya, lebih-lebih guru produktif yang di jurusan itu. Saya kasih tips. Saya katakan keluarkan dana pribadi. Ya. Ya. Apa yang bisa kita janjikan? Belikan baju misalnya sepasang dengan sepatunya. Kan berapa guru yang mengajar? Masing-masing menyiapkan cara. Alhamdulillah berhasil. Ya. Tapi harus kerja sama. Karena ada juga sekolah yang saya berikan trik seperti itu. Sepakat guru-guru di dalam. Ternyata setelah itu ada guru soalnya mendongkol di dalam hatinya. Inilah yang menyebarkan di media sosial. Disalahkanlah kepala sekolah. Ya, ini kan tidak benar. Karena sudah ada kesepakatan dalam ruangan seperti ini, itu kesepakatan bersama kan. Kalau memang protes memang di dalam. Jangan nanti selesai baru di media sosial di share kemana-mana. Ya. Ini ada sekolah seperti itu. Sehingga saya katakan di sekolah itu jangan sekali-sekali ada kesepakatan lagi seperti itu. Ya. Karena ini semuanya untuk kita semua. Ya. Untuk kita membantu teman. Karena ketika jumlah siswa yang berkurang, jumlah rombel berkurang, yang jelas dampaknya akan ke semua guru. Ya. Bukan hanya guru yang sertifikasi, guru honor juga apa mau diajar kalau tidak ada siswa pasti berhenti bagi semua. Ya. Kalau PNS mungkin masih dialihkan ke tempat lain. Ya. Tapi kalau mungkin P3K ini mungkin dikasih berhenti nih. Ya. Dan saya P3K ini sampai sekarang ini undang-undang ASN ini sampai sekarang ini kan tidak ada tidak lanjutnya. Nah, buktinya bahwa beberapa teman kita yang pensiun tidak ada sama sekali. Tidak ada ya reward yang diberikan. Ya. Kalau di dalam undang-undang ASN kan semuanya ada pesangon. Tapi sudah 2 ini yang pernah saya tanya tidak ada sama sekali. Pensiun misalnya di bulan Juni, maka Julinya stop, tidak ada gaji lagi, tidak ada yang lain. Nah, ini kita tunggu-tunggu ini presiden baru bagaimana menindaklanjuti undang-undang ASN agar dibuatkan mungkin peraturan menteri kan, karena ini pengangkatan P3K diserahkan ke Kementerian Pendidikan. Ya, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya ke depan sehingga guru P3K juga bisa sejahtera di masa pensiunnya. Ya. Jadi kasihan juga kalau seperti ini modelnya. Kemudian yang berikutnya, ya ini guru BK ya. Jadi sekolah-sekolah memang mengalami kekurangan guru BK, bahkan tidak ada guru BK. Ya. Tinggal nanti ini bagaimana kesiswaan mengatur ini, meningkatkan peran wali kelas. Ini juga soalnya wali kelas ini menjadi dilema. Tidak ada tunjangannya, di dapur juga tidak dihitung sebagai tugas tambahan. Padahal di permen ada. Jadi permen ternyata hanya gula-gula, bukan peraturan menteri.
Iya. Ini satu, ini tugas tambahan di Permendikbud nomor 12 ini 2024. Tidak pernah dibuka ruang untuk dinilai sebagai tugas tambahan. Diekuivalenkan dengan 2 jam pelajaran. Tertulis terus dari aturan lama. Aturan baru kan nomor 12 2024. Ada di situ. Bahkan dia urutan pertama. Wali kelas tugas tambahan. Tapi kalau kita masuk di Dapodik ditanya operator terbaca tidak ini? Jawabannya tidak. Kan kasihan. Andai kan terbaca 2 jam, saya kira akan semangat wali kelas. Ya. Namun saya menyampaikan begini, walaupun tidak terbaca, ditunggu keikhlasan kita. Kalau ikhlas gitu bekerja, walaupun tidak diberikan imbalan dalam bentuk uang atau apakah yang lainnya, Allah itu melihat semuanya. Ya. Akan dijadikan sebuah ibadah. Ya. Kalau ikhlas ki, tapi kalau nopo-nopo di dalam, bukan ibadah namanya itu. Ada imbalannya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga dulu pernah jadi begini. Ya. Bahkan pernah saya mengajar di salah satu sekolah itu, dipanggil mengabdi. Di sini saya masuk kelas. Beberapa bulan saya tidak digaji sampai saya pindah, sampai saya berhenti. Tidak aku terima itu. Saya tidak apa-apa, jelaskan saya. Karena waktu itu masih masa transisi, belum ada kepala sekolah definitif. Beberapa bulan tidak digaji. Ya. Betul-betul teman diterima gajinya, saya tidak dikasih. Iya. Tapi saya ikhlaskan saja biar apa. Mungkin begini perlakuan pelaksana waktu itu. Yang satu dibayarkan, mungkin berpikir kali ini yang satu ini honor murni, saya PNS yang dipanggil membantu dia, sehingga saya tidak dibayarkan. Ini yang murni honor, itu yang dibayarkan. Oke, tidak apa-apa. Mungkin pertimbangannya lain. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalau ikhlas itu insya Allah akan ada dampaknya. Bukan, misalnya bukan kita yang merasakan, mungkin anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian banyak tulis ini. Persoalan mengaji, ya program mengaji ini memang harus kita selalu mengidentifikasi siswa-siswa kita, bagaimana perkembangannya. Saya kebetulan itu hari jalan-jalan. Karena saya sampai sekarang belum bisa berubah itu. Kalau melihat siswa di jam belajar, melihat siswa berkerumun di luar, punya rasa penasaran. Kenapa siswa di luar ini? Ya. Kan 2 kemungkinan, apakah gurunya melaksanakan pembelajaran di luar, atau gurunya belum datang. Ya. Sehingga saya penasaran untuk mendekatinya. Ya. Saya datang ke sana, ternyata belum ada gurunya. Karena Ibu Nir waktu itu sakit. Ya. Tidak salah, Ibu Nir sakit waktu itu saya masuk. Iya. Saya coba-coba tanya, sudah literasi, sudah Pak? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Kebetulan ini yang saya tanya tidak bisa menjawab. Ternyata yang tidak bisa menjawab ternyata tidak tahu mengaji. Iya. Beberapa hari lalu saya kira saya dapati di luar. Saya hafal itu wajahnya siswa. Bagaimana sudah pintar lagi? Belum, Pak. Ikut belajar nih kah? Belajar Pak di rumah. Nah ini perlu guru agama ini, tanggung jawab besarnya guru agama ini. Karena kita tahu sih di bidang agama. Ya. Dulu kan itu di secara khusus, ya. Bimbing dia untuk. Karena pasti di akhirat ditanya itu anak siapa guru agama di sekolah Pak Darman. Iya. Iya. Ah, ini tidak tahu ini. Ya, masa kita mulai di kelas 10. Oh, bukan kelas 10. Siapa di kelas Sam? Oh, itu ini. Tanggung jawabnya di Pak Adisam ini. Iya. Jadi bukan hanya Pak Adisam, kita semua. Iya, kita semua. Utamanya di pagi hari karena memang kita diharapkan untuk melakukan literasi. Kemudian yang berikutnya pembukaan jurusan baru. Nah, ini kayak buah si Malagama ya. Yeah. Nah 2 saja jurusan ini. Setengah mati kita membujuk ini calon siswa baru. Ya, apalagi kalau kita bisa menambah. Dan saya yakin kalau ini yang baru ini mau ditambah yang dengan yang disampaikan kepala sekolah, banyak akan lari ke situ. Karena itu memang yang paling dicari orang sekarang ya, di era teknologi seperti ini, multimedia. Dan memang ketika ini orang siswa-siswa tahu, mudah untuk mendapatkan uang. Tetapi
Kalau yang kita punya animo yang tinggi untuk buka jurusan baru, silakan. Pikirkan memang dengan matang, ya, tidak terdegradasi di ATBH atau listrik, ya. Tentu harus ada nilai jualnya jurusan kita. Ya. Jangan-jangan ada multimedia, ATBH-nya langsung berhenti. Bagaimana nih teman-teman kita yang sertifikasi, apalagi jurusannya memang produktif ATBH? Nah, kasihan kan? Gitu. Saya lihat, ya memang pertanian ini seharusnya pertanian yang banyak jumlah siswanya. Ya, karena memang kondisi kita adalah pertanian. Ya. Makanya perlu menyampaikan program ke calon siswa. Sekarang ini pernah saya baca itu di televisi, di running text itu di televisi. Dan saya kalau nonton televisi itu di luar selalu baca-baca. Ya, sekali-sekali dilihat di atas. Nonton ke debat. Saya tuh paling suka nonton debat, walaupun bukan provinsi kita, bukan kabupaten kita. Senang dengan nonton debat. Ya. Itu tertulis di bawah itu. Ada programnya Polri itu untuk menerima jurusan pertanian. Iya. Itu kan disosialisasikan. Kemarin ada lagi programnya Menteri Pertanian yang siap jadi petani digaji 10 juta, yang siap jadi petani milenial. Iya, itu kan bisa menjadi jualan karena menjadi program pemerintah. Dibawa ke sekolah SMP, cari itu tulisan yang ada di Google itu. Ya. Seperti itu. Tidak usah disampaikan kalau ada kerjasama dengan orang di sebelah lahan yang mau digunakan, jangan begitu. Ya. Ini dulu program besarnya Pak Kapolri dengan program besarnya Pak Menteri Pertanian. Iya, karena kalau Pak Amran Sulaiman ngomong itu biasanya terlaksana. Iya. Ini menjadi apa namanya, janji-janji kita ke calon siswa. Iya. Maka itu sudah janji 10 juta per bulan menjadi petani. Iya. Tidak ada petani di sini kalau di keras ini kapan tidak ada yang sampai 10 juta kecuali orang banyak kelapanya. Iya. Tapi kalau petani-petani biasa saja tidak akan dapat 10 juta per bulan. Nah, ini menjadi motivasi kita dalam mencari siswa. Di samping itu tadi cara-cara gitu, ya, dengan mengorbankan sedikit apa yang telah kita dapatkan. Ya, dengan ketentuan itu menjadi kesepakatan. Jangan sepakat di ruangan, setelah keluar dari ruangan menjadi tidak sepakat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, mumpung saya diberi kesempatan ini, Bisa saya? iya silakan Pak Basri. Iya, sudah lewat Pak Basri 11 ini sekarang. 11 ya, 11. Iya. Ada ganti itu murah. Iya. Terkait tentang pelaksanaan P5. Iya. Ini saya memang itu hari ke sekolah dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan P5 di semester ini di sekolah kita. Dan sungguh sangat kecewa ketika saya datang di kelas 11 TITL bertanya siapa fasilitator, dan ternyata disebutkan tidak ada orangnya. Sampai saya di sini duduk itu pukul 10 kayaknya, baru datang beliau, dan itu pun pergi di sini juga duduk bergabung, seperti tidak punya salah. Maunya kan datang saya sebentar, baru pamit. Itu tidak, justru ikut menambah cerita. Mengapa terjadi seperti ini? Karena kekeliruan dalam menginterpretasi panduan. Fasilitator itu dikenal dalam P5. Jadi di P5 itu tidak dikenal istilah guru. Yang dikenal di P5 adalah fasilitator dan narasumber. Koordinator itu bisa, itu kan tidak wajib ya. Jadi di panduan itu mengatakan bahwa jika sekolah memiliki banyak personil, banyak tenaga, maka dapat menunjuk koordinator. Tetapi pada umumnya koordinator P5 itu dibuat di sekolah untuk menolong orang-orang yang sertifikasi, tidak berdasarkan kompetensi, hanya menolong. Tidak cukup kijamnya 4, kasih 2 rombel, aman nih. Ini
Yang sebenarnya itu kan bukan kewajiban untuk menunjuk koordinator. Kalau tidak menunjuk koordinator, maka yang menjadi koordinator adalah kurikulum, karena yang bidangnya. Karena P5 itu adalah pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Yang terjadi kita di sini justru koordinator yang ambil alih. Katanya hanya 3 kali pertemuan fasilitator. Jadi koordinator itu bisa saja menjadi fasilitator. Di samping dia jabatan koordinatornya, dia juga fasilitator. Mengapa? Karena guru agama misalnya dijadikan koordinator, pasti jadi fasilitator nih. Karena ada yang wajibnya di situ. Ya. Ya. Coba kita lihat di struktur kurikulum. Ya, di struktur kurikulum itu jelas berapa interkurikuler, berapa untuk proyek. Dan ini kurikulum ini harus paham ini. Ya, sehingga bisa memberikan masukan kepada koordinator. Ya. Ya, ini seorang guru agama Islam di kelas 10 itu kan jam interkurikulernya adalah 90 jam dalam setahun, 18 jam P5-nya dalam setahun, jumlahnya adalah 108. Jadi seorang guru agama Islam dihitung 3 jam mengajar dalam sepekan ketika dengan P5. Kan begitu. Ada 18 jam di situ P5 dalam setahun itu. Kalau dihitung ini ada 0,5 jam. Kalau dibedah masuk di jam pelajaran maka dia 22, berapa? 22,5 ya? Iya, 22,5. Itu dia punya wajib dilaksanakan itu P5. Jadi salah kalau seperti yang lalu bilang 3 hari di yang fasilitator 3 hari di bekerja. Pekerjaan berikutnya tugasnya koordinator. Keliru itu. Nah koordinator itu hanya dihitung 2 jam per pekan. Di satu rombel itu. Ya, 2 jam itu. Sementara dia dari pagi sampai sore sampai katanya mulai pertemuan keempat sampai berakhir nanti proyek ini dia semua. Wih, 18 si koordinator. Siapa kasih guru musuh ini? Nah yang lalu bagus di P5 berkolaborasi di dalam. Bagus yang lalu kan? Atau PCO dulu kan? Iya, bagusnya itu kan apa diubah? Mungkin karena lain menterinya. Makanya juga kebijakannya ini menteri harus diresapel seperti ini. Keliru membaca struktur. Iya. Keliru. Iya. Iya. Yang bagus itu kalau kita kelompok-kelompokkan. Tidak apa-apa jika tidak bersamaan masuk. Tapi mungkin kelompok A misalnya di hari ini beberapa orang. Karena di P5 itu bukan 1 orang masuk. Namanya tim fasilitasi P5. Sehingga ketika berhalangan satu kan ada cadangan. Itu hari dibuat pakai sendiri. Dibuat terlambat tidak ada nih. Mengapa saya wanti-wanti itu hari bahkan naik di kepala saya? Siswa itu pegang gunting, pegang pisau. Kalau ada apa-apa di antara temannya, efeknya ke sekolah, kepala sekolah. Masih mungkin kalau bisa dia hindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau main-main dengan pisau dengan gunting, kemudian juga P5 itu mengutamakan proses. Bagaimana caranya dilihat prosesnya kalau kita di rumah? Siswa bekerja di kelas karena beralasan bahwa kamu tugas jadi Pak saya mau nilai Pak. Tidak begitu kalau P5. Proses itu yang kita jadikan acuan. Bukan tidak menilai hasilnya, tetap dinilai hasilnya. Tapi yang ditamakan adalah proses. Karena yang mau dibangun adalah karakter siswa. Sangat tergantung pada dimensi. Dan kita juga yang terlibat di P5 harus tahu itu apa tema yang kita angkat, apa tujuannya proyek itu, apa dimensinya, elemennya, subelemennya. Masih banyak yang tidak tahu. Dan yang lucunya lagi 11 TTL saya tanya sama proyeknya sama. TTL lentong proyeknya itu hari, ATPH lain juga padahal tingkatan sama.
Iya, ATPH dengan suara demokrasi, TTN membuat keranjang. Kenapa bisa begini? Ini yang harus kita perbaiki ke depan, bukan ke depan. Kalau bisa besok, karena besok ada kelima lagi tuh. Rumahnya habis sebentar. Yang kita jadikan fasilitator adalah semua guru yang punya porsi waktu untuk P5 sesuai struktur yang ada. Siapa-siapa itu orangnya? Lihat bagi di atas, agama, PPKN, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu banyak porsinya, ya dia 1 jam dia. Iya. Dia terhitung 1 jam, karena dia 108. Iya, dia banyak ini. Iya. Tapi kalau ibu alam ada jadi guru rumahnya di guru kuba pada saat P5, bagaimana bisa berjalan ini? Saya gantian Pak Baktian, Pak Jenawali. Gantian. Iya. Saya gantian. Ya, harus dibagi ini, bagi. Berapa orang yang selayaknya di kelas 10 itu mengajar P5 bagi, mungkin ada yang di 10 TTL, ada yang di 10 ATPH, bagi itu. Yang tidak wajib itu masuk P5 adalah guru produktif, ya, itu tidak wajib. Tapi kalau dia mengajar juga produktif, mengajar juga maupun lain di kelas itu, berarti ada bagiannya juga. Kalau misalnya ada, siapa lagi yang tidak wajib? Guru yang memang murni hanya mulut diajarkan. Dan tidak ada di sini bagiannya mulut. Tidak ada kan? Ini juga yang produktif di kelas 10 tidak ada. Tapi guru Bapel selain itu punya kewajiban semua, kasih waktu di situ. Kasih waktu. Saya bilang kenapa ini bisa berubah? Makanya saya penasaran datang lihat. Sampai bus lah hampir tidak bisa menjawab karena saya cecar terus dengan pertanyaan sampai saya membuka jadwalnya. Kemudian waktu P5 kelas 10 itu beda dengan kelas 11. Ibu sudah saya tanya berapa? 12 hari Pak kalau kelas 11 lebih itu. Karena kelas 11 itu kan hanya 72 jam ya. Karena dia kan hanya 154. Iya, bagi 2. Kalau kelas 10 kan 288. Cocok memang kalau dia 3 minggu. Ya, 3 minggu memang itu pun lebih sedikit tapi tidak apa-apa. Iya. Ini mudah-mudahan ini kelas 10 dan kelas 11 tidak bersamaan selesai P5-nya. Yang saya khawatirkan bersamaan selesai. Berarti kelebihan waktu kelas 11. Karena mulainya bersamaan. Kalau di SMK 5 mulainya kelas 10 lebih awal. Kelas 11 belakangan mulai. Karena dia berupaya di akhirnya itu sama. Karena rencana gelar karya. Itu pun gelar karya tidak wajib. Ya. Gelar karya tidak wajib. Jangan dipaksakan sampai mendesak kepala sekolah mengeluarkan anggaran gelar karya Pak. Siapkan uang sekian. Kan bisa diganti dengan kampanye. Seperti tadi, kita kan di sini mau bebaskan sekolah kita dari sampah kan, sehingga sampah plastik itu kita daur ulang. Bisa kita kampanye sampah, bagaimana membebaskan sampah lingkungan dari sampah. Kan bisa kita pergi di pasar kan, di sana misalnya di pasar kampanye misalnya sambil pungut sampah, suruh tahu siswa itu bikin keranjang itu kan bisa kita jadikan ini. Ya. Jadi tidak harus di sekolah itu gelar karyanya, bisa di tempat lain. Ya. Di pasar kan banyak banyak sampah. Suruh siswa keliling jalan pada hari itu. Ya. Kemudian di situ juga dia berekspresi Di pantai yang membuat itu tadi. banyak sekali sampah di pantai. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ini kita kembali ke jalan yang benar sesuai dengan panduan yang ada. Iya. Kemudian ini minta tolong kurikulum dipantau dengan benar ini. Karena kurikulum ini bukan hanya membuat roster kerjanya, memantau pembelajaran. Jadi keliru tuh kalau tidak ada jamnya kemudian tidak hadir di sekolah, keliru. Jadi Wakasek itu selalu membantu kepala sekolah. Jadi ada jam, tidak ada jam, yang jelasnya hari berkantor dia ada di sekolah membantu sesuai dengan bidangnya. Jadi kerjasama kesiswaan, kurikulum kesiswaan itu dia memantau siswa sebelum dia masuk belajar. Setelah dia masuk belajar, tugasnya kurikulum mendeteksi siapa kelas-kelas yang belum belajar. Lakukanlah tindakan untuk antisipasi siapa guru yang berhalangan komunikasi dengan mereka. Ini tugasnya. Namun saya lihat banyak kasih kurikulum ini ya, dikiranya hanya membuat jadwal kerjanya. Di waktunya tidak mengajar, tidak datang di sekolah. Yang terakhir, di sekolah ini melaksanakan apel pagi.
bagus Pak. Tapi saya sangat berharap pelaksanaan apel pagi ini berbanding lurus dengan kehadiran kita lebih awal di sekolah. Jangan-jangan siswa lama di dalam kasihan di kelasnya belum ada gurunya. Saya baru 1 kali menyaksikan apel pagi, dan itu hari saya saksikan ada guru yang terlambat berapa menit di perjalanan seharusnya dimulai, belum datang gurunya. Dan harus berbanding lurus ini. Jangan-jangan siswa dipaksa apel pagi, berharap siswa begitu masuk di ruangan sudah ada gurunya, belum datang. Jadi dengan pelaksanaan apel pagi ke siswa kita akan menambah semangat kita untuk hari lebih cepat di sekolah. Kalau siswa terlambat apel pagi dihukum, ya kan? Disuruh dipanas-panas matahari. Sementara kita bukan tidak boleh terlambat, tapi perlu dengan alasan yang memang memungkinkan untuk kita tidak bisa hadir tepat waktu. Sehingga perlu antisipasi ketika misalnya kita memperhitungkan bahwa hari ini tidak bisa saya tepat waktu hadir, menelpon. Sekarang bagus sekali era teknologi. Nah, kita sudah tahu itu bagaimana berangkat pukul berapa kita mulai apalagi di rumah, sehingga bisa menghitung, oh saya terlambat sebentar. Menelpon memang ke sekolah, ada di sekolah teman, ada tak tahu ini terlambat kah, amankan dulu siswa saya. Itu harus kita lakukan. Dan ternyata masih ada guru yang tidak lakukan ini. Dia sudah tahu dirinya bahwa akan terlambat tiba di sekolah, tapi tidak ada tindakan antisipasi. Minggu lalu saya masuk di salah satu sekolah di kota, sudah pukul 8:29. Kenapa ini siswa di luar? Di kelas itu saja yang di luar. Saya datang, saya mau mengajar, mau apa? Bilang IPAS Pak. Siapa gurunya? Dia sebut. Kemudian saya tanya, biasa memang terlambat? Bilang IPA, biasa memang. Biasa memang. Dia rubah jawabannya. Biasa di ruang guru Pak, ada kerja. Betul. Bilang iya Pak. Siapa ketua kelasnya? Pergi ke ruang guru Pak. Siapa tahu ada guru di sana. Ternyata betul itu guru ada di guru. Dia sudah dihafal oleh siswanya bahwa ini gurunya yang satu ini sering terlambat masuk mengajar. Ternyata dia mengerjakan tugas di ruang guru padahal sudah waktu mengajarnya. Tidak boleh seperti itu. Dia cap bagi siswa tugas terlambat. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau terlambat tiba di sekolah, kemudian mau kita tegur siswa yang terlambat besoknya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Pak Ali kalau misalnya kita yang setiap saat terlambat, tiba-tiba juga misalnya pada hari itu duluan kita datang dari siswa-siswa, mulai ke pembelajaran ada siswa ada terlambat, apa yang harus kita sampaikan ke siswa? Normal saya bertolong Pak. Normal saya menentar Pak. Sehingga ini kalau misalnya tidak menegur siswa yang terlambat, itu biasanya siswa berulang-ulang ini kelakuannya terlambat. Mengapa? Tidak ditegur juga. Harus ditegur siswa terlambat. Paling tidak ditanya kenapa terlambat. Pasti siswa punya senjata juga. Kempes bawa motorku Pak, padahal ini terlambat bang gara-gara kita di malam. Kayak itu yang marah sekarang ya. Tapi alasan sebentar motor jadi masalah. Atau misalnya di pagi motor oleh kakakku dulu pergi sana Pak, terlambat pulang. Ini kan banyak begitu. Sehingga itu saya sampaikan tadi, pemberian keteladanan. Mudah-mudahan ini bagus sekali apel pagi. Saya tuh hari lebih bagus ini apel pagi. Cuma pada saat selesai apel, masih ada kelas yang tidak ada gurunya. Ini kan saya maksud tidak berbanding lurus ya. Siswa sudah dulu datang di dalam, ternyata mau menerima pelajaran lebih cepat, ternyata tidak. Nah, tindakan antisipasinya adalah menyampaikan ke orang-orang yang ada di sekolah. Pasti kita tahu itu, karena teman-teman itu di grup sudah siapa yang dulu datang ada di situ gambarnya di depan pintu. Ditahu itu. Saya di situ juga lihat. Jangan lihat infonya kalau mengirim ke gambar dan tidak pernah buka passwordnya. Ku buka gitu, tapi saya buka di galeri. Saya tidak buka di WA. Tapi kalau kita buka di WA tidak terbaca, saya membuka kan? Ya sudah dibuat fotonya di album itu kan sudah ada. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin baik sekolah kita. Mimpinya para sekolah tadi yang sudah disampaikan begitu luar biasa. Tentu dengan memperbaiki kerja-kerja kita.
Jadi ini ku sampaikan di semua ini untuk kita perbaiki ke depan, termasuk tadi P5. Mari kita revisi, masih ada pertemuan beberapa kali, kita revisi itu untuk bagaimana mengikuti struktur yang ada. Karena ini P5 ini justru banyak sekolah, banyak guru yang tidak mau mengajar. Ya. Jadi cukup di sana seperti saya di agama ya, dikasih waktu 3 jam memang di P5-nya, ada apanya di intranya, dan tidak mengajar itu ke 3 jam. Ya. Guru PPKN sudah dikasih mengajar 2 jam setiap hari di P5, ada apanya di intranya. Enggak apa, buat apa saya mengajar lagi P5, cukup di 2 jam. Dia tidak hitung bahwa kalau misalnya kita pakai blok penuh ini, itu kan hanya berapa pekan? 16 ya? Berapa? 16? 15? Ya, kemudian 3 pekan lagi untuk P5. 3 pekan kita tidak mengajar PPKN, itulah diganti, ditarik waktunya masuk, dilaksanakan P5. Tidak ada nanti yang kelebihan jamnya, tidak ada yang kekurangan. Ya, kalau kita bisa membaca struktur kurikulum yang ada, ya. Sehingga ini struktur ini mari kita jalankan. Ya. Tidak mengatakan kenapa saya begini P5, bagi-bagi saja. Ya, bagi-bagi itu waktu. Kalau tidak mau masuk setiap pertemuan di 2 kelas itu, ya mungkin kita bertugas khusus di kelas TTL, dikelompokkan ya. Ada yang khusus di kelompok ATPH. Tapi kalau mau bagus lagi, diselang-seling. Jam pertama kedua mungkin kita di TTL, jam ketiga keempat mungkin ada di ATPH. Supaya anak-anak juga orang di ATPH. Ini Bapak Ibu, jadi mari kita perbaiki ke depan ini. Ya, semua yang kurang mari kita tingkatkan, yang sudah bagus mari kita pertahankan ya, untuk bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang setelah mempresentasikan tentang PRK yang dipilih, dan insya Allah kita cek-cek saja catatan saya, karena saya tidak online sekarang. Catatan saya di akun PNM kita apa yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Kemudian setelah saya memberikan penilaian mungkin perlu tidak lanjut supaya bisa berprogres. Ya, termasuk Bapak dan Ibu di pengolahan kinerjanya. Ya, mari kita selalu cek itu. Apakah sekolah sudah memberikan penilaian? Tentu harus kita buat rencana tindak lanjut. Ya, jadi semua sebagian nanti di akhir Desember kepala sekolah sudah kirim itu hasilnya. Ya. Siapa tahu ini kebijakan masih berlanjut terus, ya kita menunggu di kebijakannya Pak Menteri. Bagaimana ini nasibnya PMM? Apakah tetap dilanjutkan atau selesai 2024? Ya. Tidak ada persoalan sebenarnya mau lanjutkan atau tidak. Ya. Dan ketentuan ini guru harus pintar memanfaatkan waktu yang ada, jangan waktu mengajar digunakan untuk memburu sertifikat. Ya. Kan banyak yang begitu. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Terima kasih Pak atas wejangan, refleksi juga atas saya lihat ke sana. Tentu dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita, ini mudah-mudahan bisa kita jadikan pembelajaran ya, pembelajaran lagi, kemudian motivasi untuk kita semakin berbenah, memperbaiki kualitas diri kita, selalu menanyakan kepada diri kita apakah kita ini sudah melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya seperti harapan kita. Tentu saya pasti tidak meragukan lagi kompetensi Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa betul-betul meraih ini apa yang kita impikan ini. Ya, mudah-mudahan saya terus diberikan support, semangat, diberikan dukungan dan tentu bantuan Bapak Ibu akan selalu saya harapkan bagaimana kita betul-betul ini mewujudkan SMK 4 ini bisa lebih baik ke depan ya. Setelah ke depan akan kita ada lagi pertemuan tentu membahas program-program apa yang dekat-dekat ini di waktu yang akan apalagi dalam waktu 2 bulan terakhir, 2 bulan yang akan datang ini ya. Saya rasa ini coba terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak Pengawas telah bersama kami dalam
kegiatan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir di penilaian kinerja kami ini. Kami sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kakahiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.